Oke, selanjutnya kita masuk ke Java RMI. Sebelumnya kita masuk ke RPC, yang dimana untuk RMI ini merupakan dapat method invocation, jadi hampir sama dengan si RPC sebelumnya. Cuma di sini mekanisme RMI memperbolehkan untuk object residing in one system or JVM to access or invoke an object running in another JVM. Jadi ibaratnya nanti antara sisi klien dengan server itu akan memiliki reference terhadap objek yang sama. Jadi ibaratnya kita bisa melakukan pass objek dengan RMI di sini. RMI is used to distribute application. It provides remote communication between Java program. It is provided in the package Java RMI. Jadi ibaratnya kita nggak perlu download library lagi, cuma sudah ada di Java SE standar edition yang sudah teman-teman dapatkan atau sudah download. Nah, dan untuk berinvestasi di sini kalau dari tutorial point sendiri kan nanti akan ada sedikit contoh dengan user interface, cuma kita nggak akan pakai contohnya dari tutorial point. Jadi saya sudah siapkan contoh untuk penggunaan RMI sendiri. Nah, jadi untuk tutorial atau untuk pembelajaran RMI di sini, untuk teorinya sendiri, RMI merupakan remote method invocation yang dimana mekanismenya nanti memperbolehkan untuk object residing in one system JVM to access or invoke an object running on another JVM. Nah, secara arsitektur di sini RMI in an RMI application we build two program. Jadi kita tetap akan membuat dua program, yang diantara satu untuk server program dan yang satunya nanti untuk client program. Yang inside the server program, a remote object is created and request of that object is made available for the client. Using the registry and the client program request the remote object on the server and tries to invoke its method. Jadi ibaratnya implementasi objeknya sendiri itu sebenarnya berada di sisi server. Nah, dan drivernya sendiri nanti yang menghandle atau yang mengontrolnya nanti adalah si registry-nya. Jadi ibaratnya objek yang sudah terbentuk itu nantinya kita perlu untuk mengregisterkan atau mendaftarkannya melalui dari sisi servernya, sehingga bagian klien nanti mampu untuk mengakses objek tersebut yang ada di bagian server dan bisa menggunakan metode-metode yang disediakan pada sisi bagian objek yang sudah diregisterkan. Jadi ibaratnya di sini udah dari diagramnya dari klien nanti melalui stepnya nanti dan selanjutnya melakukan untuk remote reference layernya dan melakukan transport protokol. Jadi ibaratnya komunikasinya tetap menggunakan transport layer di sini. Akan tetapi untuk reference di sini itu ada seperti jembatan secara virtual yang menghubungkan reference atau objek yang sudah tersimpan pada memori yang sudah ditentukan dari si servernya, karena semuanya dikontrol oleh si bagian registrinya. Sini ya. Selanjutnya working of an RMI application. The following point summarize how an RMI application work. Nah, jadi bagaimana kenapa sih RMI application itu bisa bekerja? Summary-nya adalah when the client make a call to the remote object, it is received by the stub, which eventually pass this request to the RRL. When the client side RRL receive the request, it invoke method call info of the object remote reference. It pass the request on the RRL on the server side. And the RRL on the server side pass the request on the skeleton proxy on the server, which finally invoke the required object on the server. The result is passed all the way back to the client. Jadi ibaratnya si klien itu nanti akan memanggil si metode yang sudah tersedia atau sudah metode-metode yang ada pada si objek itu secara remotely akan dipanggil oleh si kliennya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, itu bisa dilakukan dengan cara yaitu si klien ini memiliki interface dari objek-objek yang diimplementasikan oleh si bagian servernya. Nah, nanti bisa mungkin dilihat dari contoh yang ada. Dan marshalling and marshalling, whenever a client invoke a method that accepts parameter on a remote object, the parameters are bundled into a message before being sent over the network. This parameter may be a primitive type or of object. Nah, sini ya. May be of primitive type or object. In case of primitive type, the parameters are put together and a header is attached to it. In case the parameters are object, they are serialized. This process is known as marshalling. At the server side, the packet parameter are bundled and then required method is invoked. This process is known as unmarshalling.
Nah, ini cuma istilahnya ya, antara bagaimana request itu dikirimkan dan bagaimana request itu dibaca atau diterima oleh si server. Nah, untuk RMA registry is a namespace on which all server objects are placed. Each time the server creates an object, it registers this object with the RMA registry using bind or rebind method. These are registered using a unique name known as binding name. To invoke a remote object, the client needs a reference of that object at the time. The client fetches the object from the registry using its bind name using lookup method. Sini ya, kita menggunakan lookup method. The following instruction explain the entire process. Nah, di sini nanti ibaratnya kalian akan di sini ada proses pemanggilan metodenya, dan dari RMA registry ini si kalian akan nge-fetch objek yang ada yang disimpan oleh si registry yang dimana sudah didaftarkan oleh si server, objek mana yang akan didaftarkan sehingga bisa diakses oleh bagian sisi kliennya. Jadi di sini mendaftarkan, di sini akan mencocokkan objek apa saja yang ada. Katakanlah dia punya interface A, tapi di sini server cuma meregister interface B. Jadi kalau kalian ingin meng-fetch atau mencari reference terhadap objek A yang dimana dia mencari berdasarkan klien interface A, maka tidak ada di sini karena yang didaftarkan oleh si server adalah interface untuk objek si A. Nah, goal dari RMA sendiri adalah untuk minimize complexity dari sebuah aplikasi dan preserve type safety. Dan sebenarnya distribute garbage collection dan minimize the difference between wiki, local, and remote object. Nah, untuk minimize complexity of the application, ibaratnya kita kalau mau menambahkan metode-metode itu lebih gampang ya, jadi cukup menambahkan kelas baru atau interface baru yang dimana nantinya bisa dibikin objek implementasi yang baru, atau mungkin menambahkan metode baru, dimana secara penambahan metode baru pada register objek tertentu itu sudah didaftarkan pula pada interface-nya. Di sini juga akan bisa mengaksesnya. Tentu preserve type safety. Nah, ibaratnya kalau tadi di bagian RPC itu kan kalau kita menambahkan untuk memanggil metode, kita harus mengetikkan dengan cara manual ya, harus dengan string. Ibaratnya tadi kalkulator .add. Nah, itu kan dia pakai string, tapi kalau di sini nanti kita berdasarkan dari interface-nya. Nah, kalau di sini langkah-langkahnya sebenarnya gampang ya untuk RMA ya. Kita to get reference application, you have to follow the step given below, yang dimana kita harus mendefinisikan interface-nya nanti, remote interface-nya apa saja atau bagaimana, dan ini mengimplementasikan kelas dari tersebut di bagian si servernya. Sebenarnya perlu kita mendevelop server programnya dan juga client programnya, dan mengkompilasinya dan sebenarnya mengeksekut aplikasinya. Contoh yang ada di tutorial point-nya. Nah, kita nggak pakai contoh ini, dan di sini mungkin nanti teman-teman akan sedikit susah untuk menggunakannya karena mungkin bingung untuk cara memanggilnya. Karena di sini kita melakukan cara kompilasinya dengan menggunakan command line ya. Nah, kita akan menggunakan netbeans di sini. Nah, di sini kita sudah siapkan 3 project. Ya, sebenarnya ada 2 project, yang satunya library saja, yang dimana nanti dia akan mengampung semua interface-nya. Yang dimana di sini saya sudah tampung ke dalam si paket e-model. Jadi kalau kita lihat dari aturan atau urutan yang bermain atau menggunakan RMA application, itu kita harus mendefinisikan remote interface-nya. Nah, di sini saya buatkan sebuah library. Jadi kalau teman-teman bikin project baru, itu bisa tinggal klik Java library, tinggal di next, tinggal nama library-nya apa. Nah, di sini kita gunakan sampel library penamaannya. Kemudian nanti menampung sebuah interface model. Yang kita gunakan di sini sebagai contoh adalah di sini ada interface message ya, disendirikan di sini. Jadi untuk interface message, iMessage itu kita harus menurunkannya dari sebuah remote. Karena kalau kita lihat di sini, define the remote interface. Nah, di sini berarti kita sudah mendefinisikan bahwa iMessage ini bukan interface biasa karena dia merupakan turunan dari si dari remote yang merupakan kelas yang ada di paket Java RMI. Nah, selanjutnya karena ini tipenya interface, maka metode dia itu berisikan dari metode-metode kosong kan, yaitu metode yang di sini kita sediakan adalah satu grid yang nanti menerima sebuah parameter name string,
Selanjutnya kami berikan return string, yang pada pemanggilan metode ini akan ada kemungkinan untuk melemparkan remote exception-nya, menggunakan exception type yang ada di paket Java RMI. Nah, kalau e-calculator sendiri juga sama ya, dia merupakan turunan dari remote, dan juga untuk masing-masing metode yang tersedia nantinya ada kemungkinan untuk melemparkan error berupa remote exception. Nah, karena interface yang sudah tersedia pada sebuah library di sini, sebenarnya bagian servernya, nah dia perlu untuk menambahkan library untuk interface ini ke dalam servernya. Karena kita lihat di sini, develop the implementation class dari remote object-nya. Nah, kita sudah punya remote interface-nya, kita harus mengimplementasikan kelas tersebut sebagai remote object-nya. Nah, sehingga untuk pengimplementasian interface ini kita bisa menambahkan library. Jadi contohnya di sini, kalau ini aku remove dulu, kita pilih add project, ini kita pilih example library. Nah, dia akan menambahkan project ini sebagai library yang akan kita gunakan di bagian project RMI server. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ada model ya. Jadi ibaratnya di sini model itu menampung segala interface yang ada. Selanjutnya kita punya implementasinya berupa model. Di mana di sini kita lihat kalkulator merupakan implementasi dari kalkulator, yang dimana dia nanti akan mengoperate atau mengimplementasikan segala metode dari interface kalkulator. Nah, untuk menjadikan ini sebagai remote object, kita perlu menurunkannya dari kelas Unicast remote object yang berada pada dari si paket Java RMI server ya. Karena nanti dengan implementasi yang dimiliki oleh si server. Dan dari pengintesan ini, kita perlu membuat sebuah konstruktor yang nantinya memanggil kata kunci super, yang dimana kita ingat kembali kata kunci super ini merujuk pada pemanggilan konstruktor yang ada di bagian barannya dia. Karena ini adalah turun dari Unicast remote object, maka super dengan pemanggilan seperti ini dia akan memanggil konstruktor si Unicast remote object. Seperti ini ya. Dan selanjutnya kita perlu menambahkan juga bahwa konstruktor ini juga ada kemungkinan untuk menyebarkan remote exception sebagai penanda bahwa di sini adalah kalkulator yang merupakan tipe atau turunan dari Unicast remote object secara pasti ketika dikonstruk. Ya. Dan untuk message juga sama ya. Dia merupakan turunan dari Unicast remote object dan merupakan implementasi dari interface-nya dia yang harus mengimplementasikan metodenya sih dari yang tersedia di si interface-nya. Dan juga di konstruktornya juga sama, ada penggunaan kata kunci super. Nah, sampai sini kita sudah sampai bagian dari develop the implementation of class. Nah, bagian selanjutnya kita mendevelop the server programnya. Nah, kita tutup dulu, selanjutnya dibuka untuk bagian ini. Nah, bagian kelas untuk implementasi servernya adalah di baris pertama kita log dulu bahwa di sini akan mencoba untuk berjalan. Sebenarnya kita mencoba untuk melakukan penggunaan registry yang dimana di sini dia menggunakan paket registry yang merupakan paket dari Java RMI registry ya. Jadi kembali lagi kita perlu mendaftarkan, jadi kita buat dulu yang dimana nanti registrinya nanti akan dibuat pada port 1234. Nah, selanjutnya kita coba cek kembali tadi bagian binding. Nah ini ya. RMI registry is a namespace on which all server objects are placed. Each time the server creates an object, it registers this object with RMI registry using bind or rebind method. Nah, di sini kita akan menggunakan metode rebinding. Jadi ibaratnya kalau memang sudah ada ya, kita akan melakukan binding ulang. Yang kita gunakan di sini bindingnya dengan key message. Dan selanjutnya dia akan merujuk pada objek si new message-nya. Jadi ini adalah implementasi atau implementasi kelas si message dari si iMessage, interface iMessage. Di sini juga sama, rebinding kalkulator kita sendirikan. Jadi ketika registrasi ini sudah selesai, maka kita nyatakan sistem ini sudah siap. Nah, itu saja untuk bagian server.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian klien, dan kita lihat dari urutannya. Ini setelah develop the server, kita lakukan develop the client program. Nah, bagian klien, kita lihat di sini dia juga melakukan inject library ya dari library, karena kita akan menggunakan interface-nya, dan kita nggak perlu melakukan implementasi interface-nya, karena implementasi interface-nya sudah ada di bagian server. Nah, kita lihat project-nya si klien. Di sini kita menyiapkan satu-satu ya. Tidak, kita lihat di sini ada bagian iMessage. Interface-nya kita mintakan sebagai message service. Selanjutnya di sini kita juga bikin untuk kalkulator sebagai kalkulator service. Dan kita lihat di sini untuk lookup-nya, karena kita perlu melookup untuk objek iMessage yang sudah diregister oleh server, yang dia menggunakan register bindingnya dengan kata kunci message dan kalkulator dengan kata kalkulator. Kita lihat pengalamannya adalah localhost sama juga, karena kita di bagian localhost dan port yang dibuka adalah 1234, sehingga localhost ini merujuk pada port yang digunakan adalah 1234. Nah, di sini kita nggak pakai kayak HTTP ya, tapi menggunakan RMI naming lookup-nya. Karena mungkin kayak pengetunjuknya protokolnya kita pakainya untuk RMI gitu. Nah, kalau kita lihat nanti RMI itu sebenarnya penggunanya dengan soket, kalau teman-teman bisa cek kembali lebih dalam. Nah, selanjutnya setelah message service ini sudah dibuat, kita selanjutnya menyiapkan message service response-nya, di mana message service nanti akan memanggil metode script yang dimiliki oleh si interface dari iMessage ya. Karena kita di sini untuk bagian klien cuma bisa menggunakan interface-nya pemanggilannya. Di sini jadi kita nggak perlu lagi ngetik message.script gitu, nggak perlu, tapi cukup memanggil metodenya saja, dan penggunaannya kan juga sama, yaitu create ini nanti butuh parameter sebuah string. Di sini kita ketikkan klien. Nah, selanjutnya hasil service responnya nanti seperti apa, langsung cetak di bawah. Begitu juga sama dengan penggunaan yang dari kalkulator ini ya. Kita lookup, selanjutnya kita gunakan. Itu. Jadi langsung dipanggil. Ini. Jadi lebih aman ketimbang kita ngetik-ngetik seperti bagian RPC. Nah, kalau kita coba jalankan, kita lihat serotan to start. Already use. Oh, bagian ini masih jalan. Server ikut terulang, berjalan kembali bagian ini. RMS server sudah siap ya, sudah ready. Selanjutnya bagian klien kita coba jalankan. Nah, di sini ada hello client, respon dari bagian message service. Selanjutnya ada juga hasil get result dan subtract result. Yang di sini kita gunakan adalah untuk kita melakukan 10 dengan 10, dan untuk subtract melakukan 10 dengan 10. Di sini hasilnya untuk adalah 20 dan subtractnya adalah 0. Yaitu dari frame ada bagian klien is trying to contact. Nah, kalau kita lihat ini, string yang muncul di sini merupakan hasil implementasi dari kelas model untuk si message. Nah, begini ya. Jadi ketika grid ini dipanggil, di bagian server akan mencoba ini terlebih dahulu, baru memberikan responnya untuk dikembalikan pada oleh klien. Di mana di sini dicetaknya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk RMX. Semoga teman-teman bisa pahami. Dan untuk apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup sehingga kita bisa diskusikan bersama. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan tetap sehat. Terima kasih.